Do you feel the vibes? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar? Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat walaupun kita harus belajar di rumah masing-masing ya. Untuk mengawali video pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengulas materi pelajaran kemarin ya. Apa itu hidup sederhana anak-anakku? Ya, hidup sederhana yaitu tidak berlebih-lebih dan juga tidak kikir atau pelit dalam mengeluarkan harta. Nah anak-anakku, materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran hari ini kelanjutan materi kemarin ya, yaitu mari hidup sederhana dan ikhlas. Kelanjutannya yaitu pengertian ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Ikhlas menurut bahasa atau menurut lugah artinya yaitu bersih, bersih dari kotoran. Sedangkan ikhlas menurut istilah yaitu perbuatan hati, karena ikhlas itu ada di dalam hati. Jadi ikhlas diartikan mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya anak-anakku? Jadi ikhlas itu kita melakukan apapun, segala perbuatan yang kita lakukan itu tidak mengharapkan pujian ataupun penilaian manusia, akan tetapi hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu ya anak-anakku. Berkaitan dengan ikhlas, ada sebuah hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyati wa kullimri'im ma nawa. Nah anak-anakku, arti dari hadis tersebut yaitu amal itu tergantung niatnya dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Nah anak-anakku, dari hadis tersebut bisa diketahui bahwa segala perbuatan kita itu tergantung pada niatnya. Niat baik maka akan mendapatkan balasan yang baik pula. Sedangkan niat yang buruk juga akan mendapatkan balasan yang buruk juga. Jadi kita belum melakukan apa-apa tapi dalam hati sudah mengucapkan niat yang buruk, maka Allah pun sudah memberikan balasan yang buruk. Nah, akan tetapi kita sudah memiliki niat yang baik,
maka Allah juga memberikan balasan yang baik. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu cara menjadi ikhlas. Yang pertama yaitu menguatkan niat di dalam hati, karena segala sesuatu itu bisa berjalan baik apabila diniatkan dengan sungguh-sungguh. Jadi kita bisa menjadi orang ikhlas apabila niatnya juga kuat, tidak setengah-setengah dan tidak sekedar ikut-ikutan, dan juga yakin pada diri sendiri bahwa kita itu memang bisa ikhlas dan dalam melakukan segala halnya itu hanya mengharapkan ridho dari Allah, bukan untuk penilaian manusia. Nah, maka ketika niat kita sudah kuat di dalam hati, maka segalanya bisa kita jalankan dengan mudah. Kemudian cara yang kedua yaitu kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal apapun kita harus selalu mendekat dengan Allah ya anak-anakku. Nah, bagaimana sih caranya agar mendekatkan diri kepada Allah? Nah, salah satunya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sholat atau ibadah. Setiap hari kita sholat wajib 5 waktu. Nah, begitupun ketika kita ingin menjadi orang yang ikhlas, maka kita harus memperbaiki sholat kita agar kita bisa lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah dekat dengan Allah, maka insya Allah pun tidak akan sungkan-sungkan memberikan pahala ataupun kenikmatan yang tidak terbatas kepada orang-orang yang ikhlas. Selanjutnya yaitu selalu memaafkan. Cara menjadi ikhlas yang nomor 3 yaitu selalu memaafkan. Kenapa kita harus selalu memaafkan? Karena kita tidak akan bisa menjadi orang yang ikhlas apabila kita tidak mau belajar memaafkan orang-orang yang telah berbuat salah ataupun yang telah menyakiti kita, entah itu teman ataupun misalnya keluarga kita, orang tua, siapapun yang berbuat salah kepada kita, kita harus belajar untuk memaafkan kesalahannya. Memang perkara memaafkan itu tidak mudah, apalagi kalau misalnya kita merasa tersakiti, tapi dengan memaafkan itu kita akan memiliki hati yang tenang dan damai. Dan juga dengan memaafkan itu kita akan memiliki hati yang ikhlas dan dijauhkan oleh sifat mendendam. Nah, seperti itu ya anak-anakku. Semoga kita semua bisa mengamalkan cara menjadi ikhlas ini, supaya kita bisa menjadi pribadi yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kalian karena rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian, akan tetapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian. Ya anak-anakku, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu contohnya adalah ibadah dengan ikhlas, beribadah dengan ikhlas. Seperti yang ada di gambar ya, seorang anak laki-laki dan perempuan itu bernama Alfi dan Alvin. Alfi dan Alvin selalu melakukan sholat tepat waktu. Setelah sholat, tidak lupa mereka untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirinya, mereka, Alfi dan Alvin, juga tidak lupa untuk membaca Al-Quran. Jadi Alfi dan Alvin selalu menjalankan tugasnya dengan khusyuk. Mereka tahu menjalankan ibadahnya dengan ikhlas hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya karena Alfi dan Alvin telah melakukan ibadah dan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan tanpa dibebani, dan mereka juga akan menjadi anak yang baik dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua, dan juga disayangi oleh teman-temannya. Seperti itu ya contoh ikhlas dalam beriman, dalam beribadah. Contoh selanjutnya yaitu
ikhlas dalam mengerjakan tugas. Contohnya, di sekolah, ibu guru memberikan tugas. Nah, anak-anakku harus seperti apa sih dalam mengerjakan tugas? Contohnya seperti gambar ini ya anak-anakku. Seorang siswa bernama Sinta. Misalnya, Pak Rudi memberikan tugas kepada siswanya untuk mengerjakan soal latihan yang ada di dalam buku. Kemudian, Sinta yang ada di dalam gambar tersebut mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Pak Guru dengan baik. Nah, Sinta mengerjakan juga tugasnya dengan ikhlas. Sinta akan mengerjakan tugasnya tersebut dengan tepat waktu. Dengan perilaku yang dibuat atau dikerjakan Sinta, maka Sinta akan diberikan ganjaran atau pahala yang setimpal, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, jadi ketika mengerjakan tugas itu jangan misalnya nih ngedumel atau marah-marah. Ya anak-anakku, marah-marahnya seperti ini, ibu guru ngasih tugas terus, aku capek. Nah, tidak boleh seperti itu ya anak-anakku, karena ibu guru atau bapak guru itu memberikan tugas untuk kebaikan anak-anakku semuanya, agar anak-anakku bisa lebih paham. Nah, oleh karena itu dalam mengerjakan tugas harus ikhlas mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan yang terbaik. Contoh yang ketiga yaitu ikhlas dalam memberi pertolongan. Tentu ya anak-anak, jangan kita suka menolong orang lain tapi hanya ingin dipuji sama orang lain. Itu tidak boleh. Dan anak-anakku, jika memberikan pertolongan itu kita harus ikhlas. Nah, contohnya misalnya seperti di gambar tersebut, ada anak perempuan yang bernama Kia. Dia terjatuh di jalan. Kemudian Arham melihat Kia terjatuh di jalan. Akhirnya Arham menolong Kia yang terjatuh dari sepeda tersebut. Arham pun melakukannya dengan ikhlas, dan Kia pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Arham karena sudah menolongnya. Selanjutnya, dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Di dalam ayat di atas menyatakan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, berarti melakukan ibadah sholat harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Ibu jelaskan tadi ya anak-anak, apabila beribadah sholat dilakukan supaya mendapatkan pujian dari orang tua atau guru, maka sholatnya tidak termasuk sah. Maka sholatnya tidak termasuk beramal, ibadah yang ikhlas. Jadi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pun dengan harus cara yang ikhlas. Selanjutnya, mari kita menonton kisah yang berkaitan dengan sifat ikhlas. Selamat menonton. Tambah 7 kurang 9.
Apaan sih, Ra? Payah. Emang kamu tahu jawabannya? Maaf Nusa, ini temen Rara yang payah. Lagi bete ya? Kok menyung gitu? Ih, kesel. Rara kesel banget. Rara sebel sama temen Rara. Jangan jujur. Kesel sama siapa, Ra? Biasanya kan kamu yang ngeselin. Temen Rara minta tolong diajarin melipat kelinci. Dia dapat nilai bagus, tapi nggak bilang makasih sama Rara. Oh, gak bilang makasih. Iya. Dia malah bilang kelinci kamu jelek, Ra. Padahal punya dia kan Rara yang bikin. Udah ikhlasin aja, Ra. Ikhlasin? Gimana caranya belajar ikhlas? Jadi, kalau Rara sudah berbuat baik sama orang, dan orang itu gak baik sama Rara, jangan kesel. Udah ikhlasin aja. Berarti kalau nungguin makasih, artinya nolongin gak ikhlas ya? Nusa, belajar bisa ikhlas dari mana? Belajar dari Uma. Apaan belajarnya? Pas Nusa nangis dan kecewa, kalau Nusa harus pakai ini. Terus sekarang udah ikhlas. Kok bisa? Iya dong, soalnya Uma aja gak pernah protes sama Allah. Uma aja bisa terima kalau kaki Nusa harus kayak gini. Oh, Makanya, kalau Uma aja bisa nerima Nusa dengan ikhlas, berarti Nusa juga harus ikhlas menerima takdir Allah. wah hebat Nusa. Harusnya Rara lebih bersyukur ya. Makasih ya Nusa, udah ngajarin Rara belajar ikhlas. Nah, gitu dong. Udah gak kesel lagi kan? Kalau gitu, sekarang tolong ngambilin Nusa minum dong. Haus. Kok nyuruh-nyuruh sih? Lah kan tadi Nusa udah ajarin Rara. Idih, kalau gitu ngajarinya nggak ikhlas dong. Oh, iya ya. Alhamdulillah, setelah kita menonton mengenai sifat ikhlas itu, Ibu berharap anak-anakku bisa mencontoh dan mengamalkan sifat ikhlas tersebut ya. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu manfaat ikhlas. Apa sih manfaat ikhlas itu? Yang pertama yaitu mendapatkan pahala dan kemuliaan dari Allah SWT. Yang kedua, hidup menjadi tenang dan lapang. Yang ketiga, dijauhkan dari rasa benci, iri, dan kecewa. Dan yang terakhir, dicintai oleh sesama manusia. Manfaat ikhlas itu sangatlah banyak. Tapi di sini Ibu cuma menyebutkan 4 ya anak-anakku. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ciri-ciri orang ikhlas. Ciri-ciri orang ikhlas yang pertama yaitu beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Pujian bukan harapan kita meskipun ada orang yang memuji. Yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah SWT. Tentu ada yang memuji, tetapi pujian bukan tujuan kita. Yang ketiga, tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Dan yang terakhir, tidak pernah mengeluh dan melaksanakan tugasnya. Nah, itu pembahasan kita ya anak-anakku. Terima kasih. Nah anak-anakku, itulah tadi
penjelasan materi kita yang berjudul Mari Hidup Sederhana dan Ikhlas. Sebelum Ibu akhiri, mari kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat ya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ilaliko ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.